Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bcourse, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Nah, di video kali ini kita akan bahas kisi-kisi untuk TIU tentang soal cerita. Yang salah satunya yang paling sering keluar itu ialah perbandingan, gitu ya. Nah, perbandingan itu ada beberapa. Di video kali ini kita belajar konsep dasarnya dulu, bagaimana mengerjakan soal perbandingan jika diketahui perbandingannya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita lihat soal yang pertama. Oke, sebelum ke soal yang pertama, kita lihat dulu bagaimana cara menentukan perbandingan. Jadi perbandingan itu didapat dari dua buah satuan yang besar. Misalnya ini kita bilanglah 28 dan B-nya itu 21. Maka jika ditentukan A banding B itu didapat dari mana? Dari 28 dibagi 21, gitu ya. Nah, 28 banding 21 ini bisa kita sama-sama membagi dengan suatu bilangan atau FPB-nya yaitu 7. Jadi kalau kita bagi 7, kita bagi 7. Nah, akan menghasilkan di sini 4/3. Maka A banding B sama dengan 4/3. Nah, itulah asal dari sebuah perbandingan. Sehingga jika nanti dikasih tahu perbandingannya, misalnya kita bilanglah P banding Q itu 2/3. Nah, ini bukan berarti P-nya 2, Q-nya 3. Tapi perbandingannya yang 2/3. Sehingga kalau kita mau buat P-nya berapa, kita buat dulu 2/3 ini ada sebuah bilangan yang kita belum tahu berapa. Jadi kita misalkan X aja. Sehingga boleh kita simpulkan P itu nilainya 2X dan Q itu nilainya 3X. Nah, nanti baru kita tentukan si X-nya berapa sehingga baru dapat P-nya berapa, Q-nya berapa, ya. Jadi yang kawan-kawan harus perhatikan bahwa jika ada perbandingan ditanya nilainya bukan berarti nilai perbandingan itu ialah nilai dari si yang ditanya, tapi itu cuman perbandingannya saja. Oke, biar lebih jelas coba kita lihat di soal yang pertama. Nah, jika diketahui katanya A banding B sama dengan 5/6. Oke, jadi kita buat nih A banding B itu 5/6. Nah, karena 5/6 berarti bukan berarti A-nya 5, tapi A-nya itu adalah 5X, B-nya 6X. Jadi di sini kita dapat A-nya itu 5X, nah B-nya itu 6X. Nah, baru kita lihat lagi yang diketahui. Jika nilai A-nya katanya 20, nah ini kita sama dengan 20, maka nilai B-nya berapa? Oke. Jadi dari yang diketahui ini kita dapat sebuah persamaan yang kita dapat tentukan X-nya nanti. Berarti ini jadinya X sama dengan 20 dibagi 5 ya. 20/5 sama dengan 4. Nah, dapatlah kita X-nya 4. Dari X4 itu kita substitusi ke nilai B-nya. Sehingga kita dapatlah nilai B sama dengan 6 kali 4. X-nya 4, hasilnya 24. Nah, itu teori dasar tentang perbandingan. Yang harus diingat adalah nilai perbandingan itu bukan nilai dari si A dan B, tapi sebuah perbandingan yang awalnya dari bilangan yang besar. Nah, siapa pengalinya itulah yang kita harus cari dulu. Jadi, kita tentukan X-nya dulu, biar tahu A-nya nanti berapa, B-nya berapa. Oke ya, itu untuk soal nomor 1. Kita lihat soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, kita baca dulu. Perbandingan kelereng Egi dan Legi adalah 3/2. Nah, kalau kita buat, ini kan E banding L sama dengan 3/2.
Nah, dimana 3/2 itu boleh kita buat jadinya 3x dan 2x. Kita belum tahu x-nya berapa. Sehingga kita boleh simpulkan bahwa nilai si E, kelereng si E itu banyaknya 3x. Kelereng si L banyaknya 2x. Nah, gitu. Baru kita baca lagi. Jika selisih kelereng mereka adalah 8. Oke. Nah, berarti ini kalau kita cari selisih itu kan sama dengan 3x kita kurang 2x. Kenapa? Karena banyaknya kelereng E 3x kita kurang banyaknya kelereng L 2x. Selisih itu kan artinya kurang. Sehingga ini sama dengan 8 karena dibilang selisihnya sama dengan 8. Nah, disinilah kita dapat x-nya sama dengan 8. Nah, dari x sama dengan 8 ini kita bisa simpulkan ke sini. Berarti E-nya itu 3 kali 8. Berarti hasilnya 24. Untuk si L itu berarti 2 kali 8. Hasilnya 16. Sehingga karena ditanyanya jumlah, maka tinggal kita tambahkan saja. Jadinya 40. Dapatlah jawaban kita. Gitu dia. Ya, jadi soal perbandingan yang seperti ini, kita simpulkan nilai itu ialah perbandingan kali sesuatu. Nah, sesuatu yang kita belum tahu, itulah yang kita usahakan kita cari dulu. Itu kawan-kawan ya. Nah, boleh kita next soal selanjutnya. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini, ya ini seperti tadi juga ya. Kalau si Andi banding si Boni itu 7/8, maka boleh kita simpulkan langsung A-nya itu 7x. Ya, kalau kawan-kawan nggak mau pakai x juga boleh ya. B-nya itu 8x. Gitu dia. Jika berat badan Boni 48, berat badan Andi berapa? Nah, berarti si Boninya nih dibilang 48. Dapatlah kita x-nya dari sini. Berarti x-nya ini 48 dipersama 8, hasilnya 6 ya. Dapatlah kita x-nya 6. Nah, dari x6 ini kita substitusi ke A untuk menentukan berat badan si A berapa. Berarti A sama dengan 7 kali 6. Hasilnya 42 kg. Nah, selesai. Jawaban kita adalah si D ya. Nah, gitu dia. Jadi pokoknya kawan-kawan langsung dari perbandingan itu kita simpulkan bahwa besarnya ialah nilai perbandingan dikali sesuatu, atau di sini saya buatnya x. Oke kawan-kawan ya. Kita next. Nah, kawan-kawan boleh coba cari dulu. Kalau sudah dapat, kita bahas ya. Nah, soal ini, soalnya kita baca dulu. Perbandingan uang Dian dan Rama. Oke, langsung saja. Kalau kawan-kawan langsung mau buat boleh juga. Ini kan kita udah ngerti nih. Jadi langsung Dian berarti 3x. Nah, si Ramanya berarti 2x. Oke, selalu ada diketahui yang ada nilainya untuk kita menentukan si x tadi, gitu kan? Nah, kalau di sini katanya jumlah 40.000. Berarti karena dibilang jumlah, berarti sama dengan kita jumlahkan tuh si Dian tambah si Rama. Ini katanya sama dengan 40.000. Nah, gitu. Sehingga ini jadinya 5x sama dengan 40.000. X-nya berarti 40.000. Kita bagi 5, dapatlah X-nya 8.000. Tuh. Nah, X-nya 8.000. Pertanyaannya, selisih uang mereka. Nah, kalau selisih berarti kita cari dulu selisihnya.
Nah, jangan kawan-kawan mencari masing-masing dulu baru dikurang, nanti 2 kali kerja jadi. Jadi bagusnya cari dulu selisihnya, berarti 3x kurang 2x, ya karena selisih maka x aja. Nah, kebetulan memang x-nya 8.000, berarti tinggal langsung 8.000. Berarti selisihnya sama dengan 8.000. Berarti jawaban kita yang A. Gitu kan kawan ya. Nah, sebenarnya soal perbandingan seperti ini sangat mudah. Yang penting kawan-kawan paham konsepnya. Oke. Next, saya masih ada satu soal lagi. Boleh dicoba dulu. Kalau sudah, kita bahas. Oke, kita baca dulu. Sebuah adonan kerupuk dibuat dengan mencampur terigu, tepung beras, dan tepung tapioka. Nah, ini ada 3 nih ya. Jadi, kita buatnya, anggap aja terigu itu si A, ya, tepung beras itu si B, tepung tapioka si C. Sehingga katanya perbandingan kan 3:4:5. Maka boleh kita simpulkan A-nya itu 3x, B-nya itu 4x, dan C-nya itu 5x. Oke, nah sampai situ paham ya kawan-kawan ya. Lanjut, jika seseorang membuat kerupuk ingin membuat adonan sebanyak 60 kg. Ya, seorang membuat kerupuk ingin membuat adonan sebanyak 60 gram, maka tepung tapioka yang dibutuhkan. Nah, kalau dia bilang, tadi kan dibilang adonan kerupuk dibuat dengan mencampur tiga-tiganya kan. Berarti karena dia bilang membuat adonannya sebanyak 60 kg, berarti jumlahnya ini ya, jumlah sama dengan 60 kg. Nah, dari sinilah kita dapat nilai x-nya. Berarti ini kalau kita tambah 3x, kita tambah 4x, kita tambah 5x sama dengan 60 gitu ya. Berarti ini dapatnya 12 ya. 12x sama dengan 60. Kita dapat x-nya 60 per 12. Hasilnya 5. Dapatlah kita nilai x-nya 5. Nah, sekarang fokus sama pertanyaannya. Yang ditanya cuman tapioka saja. Tapioka tadi kita misalkan dengan C ya. Berarti kita cukup lihat yang C saja nih. Nah, langsung di bawahnya aja kita jawab. Berarti C-nya sama dengan 5 kali 5. Hasilnya 25 kg. Jawabannya yang B. Nah, mudah sekali kawan-kawan ya. Jadi, nanti silahkan dilatih-latih lagi soal-soal tentang perbandingan. Kalau kawan-kawan mau cari referensi soal, boleh ketik di Google. Nggak usah cari soal TIU, tapi cari aja soal ini materi SMP kelas 1. Jadi kalau kawan-kawan cari materi SMP kelas 1 tentang perbandingan, nanti banyak soal yang muncul, bukan cuma soal TIU aja, supaya untuk latihan-latihan gitu ya. Oke, saya ditinggalin oleh-oleh nih buat kawan-kawan. Nah, ada latihan, silahkan dicoba. Nanti boleh dijawab di kolom komentar. Silahkan komentar, kasih saran apalagi yang harus kita bahas. Kawan-kawan mau bahas tentang apa, tentang TIU. Dan nanti kita buat video-video yang terbaru. Oke, sekian di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.